Good morning. Baru bangun ya. Nah, aku tuh bangun ya. Pasti pagi-pagi udah buang air gitu. Terus tadi pas buang air itu kan aku sukanya bawa HP ya. Melihat ada berita artis ya. Dia bukan artis sih, tapi dia terkenal karena nikah sama artis yang berondong gitu ya. Itu pamer sedot lemak gitu ya. Sedot lemak ya, pokoknya dia pamer tuh darah-darahnya sama lemaknya. Dari dulu dia berusaha oplas kayaknya ya, oplas sedot lemak terus untuk bisa kurus gitu ya. Sebenarnya ya kalau mau berhasil program pelangsingan ya, karena aku sih aku berpengalaman gitu, karena menurutku aku berhasil menurunkan 34 kilo itu bukan sesuatu yang mudah ya, dari 105 ke 71 kilo itu bukan sesuatu yang sulit, dan aku masih berjuang harus turun 20 kilo lagi ya. Itu bukan sesuatu yang gampang lah gitu ya, bukan sesuatu yang gampang gitu. Jadi obesitas itu bukan hanya sekedar, untuk melawan obesitas itu bukan hanya sekedar diet, olahraga, oplas gitu ya. Apalagi kalau harus potong lambung. Itu masalah adaptasi tubuh gitu ya. Aku pun terus struggle ya, karena tubuh itu nggak akan sama responnya ya. Misalnya kita mau diet terus gitu, nggak akan, tubuh akan melawan. Atau olahraga terus gitu, itu tubuh akan melawan gitu loh. Ya, tubuh nggak bisa terima penurunan berat badan yang sangat drastis. Itu pasti ya. Dia pasti akan melawan dengan yoyo ya. Kalau misalnya dietnya terlalu keras, itu pasti ada fase yoyo. Nah, aku sedang mengalami fase yoyo kedua ya. Dulu di berat 82 kilo, sekarang di berat 72 kilo. Jadi setiap 10 kilo dia akan yoyo. Ya, ini pengamatanku ya. Yoyo. Karena mungkin lelah gitu, bosan gitu ya. Bosan, lelah, tubuhnya nggak mau terima. Jadi seperti tubuh itu kalau nggak terima itu kan otak kita dibikin kacau, dibikin gampang kacau, terus kemudian craving dan sebagainya ya. Nah, itu harus kita pinter-pinter lah. Aku setiap hari tuh berpikir apa yang terjadi pada tubuhku. Kenapa nih yoyo udah 1 tahun, hampir 1 tahun yoyo ya. Udah turun naik lagi, udah turun naik lagi, dilawan terus gitu. Jadi aku terus mencari cara supaya bisa ngelawan yoyo ini. Olahraganya kira-kira harus aku apain, makannya harus aku apain gitu. Jadi ya nggak sesimpel itu loh menurunkan berat badan itu. Nggak segampang itu. Dokter pun banyak yang nggak paham. Pasti itu ya. Kalau aku sejauh ini artis yang aku salut ya untuk program pelangsingan tuh Dewi Huges ya. Karena dia terus mengajarkan cara makan yang sehat, kemudian olahraga. Nah, itu memang itu cara mengolah pikiran. Nah, itu memang aku salut. Dia bukan dokter tapi dia paham banget. Cara mengolah pikiran itu nomor 1. Ya, kedua makanan, ketiga olahraga. Udah itu aja sebenarnya. Pikiran, diet, olahraga. Mengatur diet dan mengatur olahraga. Ya, Dewi Huges itu kalau kalian ikuti ya saran-saran dia itu sesuai benar, karena aku juga mempraktekannya gitu. Kalau olahraga pun nggak bisa dipaksa ya. Kalau kamu masih gemuk banget tuh nggak bisa. Aku dulu awal-awal nggak bisa lari, lututku sakit awal-awal ya. Sekarang udah bisa lari, mungkin nanti larinya lebih baik lagi ya. Sekarang udah bisa lari, hanya lari ya, lari di pace 7, waktunya hanya 5 menit. Aku hanya kuat 5 menit, pace 7, incline 3 itu lari. Jadi olahraga pun nggak bisa dipaksakan, makan pun begitu ya.
Kalau Dewi Huges kan tanpa karbo sama sekali ya. Kalau aku nggak bisa. Aku tetap harus makan nasi ya. Tetap itu. Karena aku pernah nyoba tanpa nasi itu cravingnya luar biasa. Akan yoyonya itu akan kembali lebih parah daripada sebelumnya. Jadi itu maksudku ya. Jadi pada saat fase yoyo lah itu yang menyebabkan kita gagal. Nah, gimana supaya nggak gagal? Ya harus membiasakan diri dengan lifestyle-nya, itu caranya ya. Jadi namanya diet sama olahraga itu harus enjoy, itu yang bisa melawan yoyo seperti yang aku lakukan sekarang. Itu caranya bisa melawan yoyo. Jadi aku nggak peduli yoyo, jadi aku nggak pernah takut. Oh, beratku naik, nggak apa-apa, naik aja. Aku lagi stres, aku lagi banyak tamu yang harus aku temenin makannya gitu, aku nikmati aja ya. Itu diimbangi dengan olahraga. Ketika kita harus makan banyak itu harus diimbangi dengan olahraga ya. Nah itu makanya olahraganya jangan bosen, restriksi kalorinya juga jangan bosen. Itu kuncinya untuk melawan yoyo. Mau seberapapun lamanya yoyo itu ya nikmati aja. Memang seperti itu ya. Yang kalau yang sebelumnya yang yoyo fase 1 itu kira-kira aku juga hampir setahun ya. Nggak sampai 6 bulan kayaknya yoyo itu. Ini udah parah yang ini. Yang ini parah yoyonya. Padahal udah mau di bawah 70 kilo. Naiknya drastis banget. Bahkan kemarin sampai menyentuh 80 kilo lagi. Ya sekarang sudah mencapai 75 ya. 75 lagi. Nah ini pinter-pinter kita mengolah pikiran, menghindari stresor terutama ya gitu. Ya itu bukan sesuatu yang gampang, itu yang nggak disadari sama orang-orang yang pengen kurus secara instan ya. Satu, memang ada resiko kematian ya, sedot lemak, potong lambung dan sebagainya itu ya. Nah kedua kan itu tidak akan mengubah gaya hidupmu, tidak akan mengubah apetitmu. Gimana caranya mengubah apetit? Nggak bisa, sulit ya. Bukan masalah lambungnya udah dipotong gitu, nggak sesimpel itu ya. Lambung walaupun dipotong kan sifatnya dia nggak berubah, ya berubah sedikit tapi nggak sepenuhnya ya. Apalagi kalau punya GERD. Kalau punya GERD tuh bisa diatasi dengan bariatrik. Udah dilakukan penelitian itu. Tuh, jadi seperti itu. Jadi kayak aku nih tantanganku ya GERD-ku ya. Sempat kemarin kan aku selama ini intermittent fasting ya. Berhasil cepat turun ya. Intermittent fasting, restriksi kalori, cepat turun. Tapi habis gitu GERD-nya kumat karena stres. Ya. Stres kemudian makan terus gitu. Nggak bisa, udah pasti itu malamnya udah pasti kreot perutnya, nggak mungkin nggak diisi. Kalau udah kreot perutku ya pasti tak isi ya. Sekarang sudah normal lagi ya Astungkara karena mengenal sourdough itu ya, gitu. Mengenal sourdough dari sepupuku ya. Justru aku tahu dari sepupuku yang hobi makan itu, aku tahu sourdough. Itu aku gunakan ya. Tapi aku harus sebisa mungkin mengikuti aturan makan yang sudah berhasil ini ya. Jadi kalau pagi sourdough, siangnya sayur dulu. Kan udah diisi sourdough kan enggak terlalu kosong ya. Habis itu sayur full. Aku sayurnya mungkin nggak ada yang bisa ngalahin aku makan sayur. Sayur itu walaupun enak, walaupun nggak enak, nggak enak. Aku makan, aku kunyah, nggak mikir nggak mikir rasanya nggak enak, aku telan aja. Itu kalau aku makan sayur tuh gitu, nggak mikir rasa aku. Yang penting perutku penuh dulu, ya. Baru aku makan nasi sama protein, ya. Itu harus terpenuhi aturan itu ketika lunch, ya. Kalau udah makannya kayak gitu, ya, terus makan buah juga, makan pisang, makan buah naga, makan buah pokoknya itu. Sampai sore, sampai paginya nggak lapar. Nggak ada namanya kreot-kreot itu di malam hari. Nggak ada. Karena penuh sayurnya. Sayur itu akan lama dicerna oleh pencernaan kita. Lama, jadi kenyangnya lebih lama.
ya. Dan kalau dengan adanya sayur itu sedikit penyerapan karbonya ya, jadi sedikit. Itu sudah terbukti ya. Kalau aku makan karbo, kalau makan hiperkalori itu nggak akan menaikkan berat badan. Paling 1 kilo aja naik berat badan karena minum ya. Itu artinya apa ya? Semua dijadikan lemak. Semua yang masuk dijadikan lemak ya. Sedangkan kalau aku makan banyak sayur, buah, minum air banyak, itu habis makan naik bisa sampai 3 kilo ya. Jadi kamu harusnya senang kalau bisa naik sampai 3 kilo itu makan sayur, buah, minum air. Karena besoknya akan turun lebih jauh, lebih tinggi daripada naiknya. Misalnya sekarang kamu naik 3 kilo, besok kamu turun saat buang air bisa 4 kilo turunnya. Nah itu pengalamanku ya gitu ya. Kalau sampai aku beratnya nggak naik banget, itu berarti ya seratku kurang ya. Kalau seratku kurang, aku buang air aja susah, pasti akan susah. Jangan aku kan restriksi kalori, makan nasi paling sekali, makan protein sekali di siang hari. Pokoknya makan sekali lah di siang hari. Itu kalau nggak banyak sayur buahnya ya konstipasi aku ya. Yang ku monitor itu buang airnya tiap pagi harus wajib itu. Kalau nggak bisa buang air berarti serat kurang. Itu aku ya. Kalau serat kurang udah pasti akan gemuk ya. Nah tapi yang utama itu adalah mengontrol pikiran kita, menjauhi stresor. Jadi jauhi dulu orang-orang yang toksik itu. Jauhi dulu orang yang bikin kamu stres. Kalau aku gitu, tak jauhi. Aku bener-bener introvert banget. Aku nyaman sendiri, udah sendiri di rumah. Kalau bisa nggak usah kemana-mana. Di rumah itu adalah hal yang paling bikin aku damai ya. Karena aku bisa mengontrol pikiranku, menjaga pola makanku, menjaga olahragaku. Itu ketika aku benar-benar sendiri ya. Jadi ya nggak butuh aku orang-orang toksik dan mau kondo ya nggak butuh. Udah nggak zamannya. Bukan nggak zamannya, dari dulu emang aku nggak doyan mau kondo ya. Sekarang lebih nggak doyan lagi. Nggak ada namanya aku tertarik sama orang ganteng doang itu. No, nggak tertarik. Lihat orang ganteng itu, kalau aku di mall tuh berapa mata yang menatap aku. Dari yang bule, non bule ya, karena kan kalau aku udah ke mall kan memang penampilanku seksi banget gitu. Ngeliatin berapa orang, nggak tak lihat balas ya. Kalau aku nggak menatap balas berarti aku tak tertarik. Yang ngeliatin tuh berapa orang, banyak. Dari sudut pandangku ini udah bisa ngeliatin aku gitu. Benar nggak? Para fansku, benar nggak? Benar ya. Tuh jadi harus orang bilang udah bagus badannya, jangan dipercaya. Pokoknya semua bergantung body mass index atau BMI atau BMI ya. BMI normal ya itulah berat badan ideal. Nggak ada namanya lu tambah tua tambah berat, nggak ada. Walaupun dosa lu tambah banyak nggak akan tambah berat ya. Tetap bisa seperti dulu ya. Itu udah aturan. Nggak ada namanya usia itu tambah gemuk tambah berat gitu, nggak ada. Nggak ada yang tambah berat dengan bertambahnya usia, tidak ada. No, tidak ada. Semua akan berkurang. Kecuali lemakmu yang tambah ya. Jadi walaupun udah tua, tetap kalau dulu beratnya 50 kilo sebelum punya anak ya harus kembali ke 50 kilo. Nggak ada itu yang bikin kalau udah punya anak harus tambah 10 kilo. Nggak ada. No ya, harus kembali ke berat semula. Itu udah aturan BMI, ikutin ya. Jadi jangan terlena dengan penampilanmu saat ini. Jangan puas dibilang orang udah kurus, udah bagus, udah kecil, udah seksi. No, nggak usah dipercaya. Pokoknya kita kejar target 50 kilo targetku ya.
Enggak, 55 lah. 55 sudah normal BMI ku. 55 kilo sudah normal, tapi lebih normal lagi 50 kilo gitu. Aku yakin bisa, itu aja. Walaupun kelihatannya nggak mungkin. Aku udah pernah menurunkan 34 kilo. Turun 20 kilo itu bukan hal yang mustahil buat aku. Ya aku santai aja. Santai aja. Nggak terlalu ditarget banget, tapi ya tetap masang target ya. Gitu. Intinya adalah di pikiran kita sebenarnya. Bukan cepat kurus, sedot lemak dan sebagainya. Itu pasti gagal. Udah pasti gagal itu. Pasti akan gemuk lagi. Kalau dietnya terlalu keras, olahraganya terlalu keras juga gagal pasti gitu loh, ya. Itu nggak instan. Aku menurunkan berat badan ini sejak April 2023, sejak lulus S3. Ya. April 2023 sampai 2025 ini kan dia udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lebih. Belum turun, masih separuh perjalanan. Mungkin aku butuh waktu 5 tahun mungkin untuk bisa mencapai 50 kilo itu. Ya, kalau misalnya malas-malasan usahanya. Kalau kurang niat, tapi kalau niat mungkin ya bisa lah. Kalau difokuskan benar-benar pikiran ini bisa lah dalam setahun ini, akhir tahun ini bisa sampai 50. Karena aku cepet banget nurunin berat badanku, cepet, sangat cepat. Ya, maksudnya nggak yang instan banget, nggak. Paling tidak tuh seminggu bisa lah turun 2-3 kilo tuh bisa seminggu. Ya, kalau konsisten ya itu bisa 2-3 kilo. Nah, kalau turun 20 kilo kan hanya butuh 10 minggu sebenarnya, atau sekitar 2-3 bulan sebenarnya kalau konsisten. Tapi tidak semudah itu loh. Itu perjuangan yang sangat keras. Ya. Oke. Jadi motoku apa? Keep happy, keep healthy, and stay beauty all the time. Untuk cewek ya. Kalau cowok ya stay handsome. Gitu. Itu prinsip dalam hidup. Good. Bye. Thank you.